Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia Putri, nomor absen 3 dari 12 IPA 6, berperan sebagai panitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priliana Renati dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya berperan sebagai jaksa penuntut. Perkenalkan, nama saya Roya Josephine, kelas 12 IPA 6, nomor absen 5. Di sini saya berperan sebagai terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Apriliani, kelas 12 IPA 6, absen 6. Di sini saya berperan sebagai hakim ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Gina Atika, kelas 12 IPA 6, absen 13. Di sini saya berperan sebagai penasehat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dari kelas 12 IPA 6, absen 25. Di sini saya memerankan peran sebagai hakim ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanef Jemida dari kelas 12 IPA 6, nomor absen 29, perannya sebagai jaksa penuntut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Metania Hidayat dari kelas 12 IPA 6, absen 34. Di sini saya berperan sebagai hakim ketua pada sidang ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Oktaviani dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya memerankan sebagai saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 1 September 2020, akan dilaksanakan sidang perkara korupsi nomor 438 garing 0.1.14 garing FT garing 03 garing 2020 garing Pengadilan Jakarta Utara. Sebelum sidang dimulai, berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati. Pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Kedua, selama sidang berlangsung, hadirin sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan atau tidak menerima atau tidak menelpon via HP. Keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Nomor 5, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda pidana. Nomor 6, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Nomor 7, tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat untuk suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Baik, majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan dilaksanakan sidang korupsi atas nama terdakwa Aurelia Josephine Vinian pribadi. Untuk itu, diingatkan kepada para peserta sidang untuk menjaga ketertiban. Sebelum sidang dimulai,
Ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Penuntut umum sidang siap dimulai. Siap majelis hakim. Penasehat hukum siap. Siap majelis. Sidang perkara korupsi nomor 438/0.1.14/FT/03/2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari ini, Selasa tanggal 1 September 2020, atas nama terdakwa Aurelia Josephine Vinian Pribadi, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Petugas hadapkan terdakwa. Saudara terdakwa, apakah hari ini dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap. Sebelumnya, saya akan menanyakan identitas terdakwa sesuai dengan berita acara. Nama saudara? Aurelia Josephine Vinian Pribadi. Tempat tanggal lahir? Bandung, 10 Juni 1992. Alamat? Jalan LMU Nurtanio, belakang nomor 71, RT 9, RW 2, Kecamatan Andir. Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, betul? Betul. Agama? Kristen yang mulia. Benar, ini penasehat hukum terdakwa. Benar yang mulia. Pada penasehat hukum terdakwa, mohon untuk ditunjukkan surat kuasa, berita acara sumpah, dan kartu anggota penasehat hukum pada terdakwa. Dan penuntut umum, kami persilakan juga untuk memeriksa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaan? Iya, majelis hakim. Saudara terdakwa sebelumnya sudah menerima selain dakwaan penuntut umum? Sudah yang mulia. Tetap diingatkan untuk memperhatikan karena saudara memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Baik, penuntut umum, silahkan dibacakan surat dakwaannya. Terima kasih Majelis Hakim Kejaksaan Jakarta Utara. Untuk keadilan surat dakwaan nomor register nomor 438/014/FT/03/2020, identitas terdakwa, nama Aurelia Josephine Vinian Pribadi, tempat tanggal lahir Bandung 10 Juni 1992, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan LMU Nurtanio, belakang nomor 71 RT 9 RW 2, Kecamatan Andir, agama Kristen, pekerjaannya Direktur Utama, pendidikan S2 Manajemen, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 2 ayat 1, pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saudara terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Ada tanggapan? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasehat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasehat hukum? Saya kira kita tidak mengajukan eksepsi yang mulia. Baik, karena dari penasehat hukum tidak mengajukan nota keberatan, maka dari itu sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian penuntut umum. Penuntut umum,
Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Terima kasih Yang Mulia. Karena alat bukti belum siap untuk kami hadirkan, maka kami meminta kepada majelis hakim untuk menunda dan melanjutkan sidang 7 hari ke depan Yang Mulia. Alat bukti apa saja yang diajukan? Alat bukti yang kami ajukan itu, kita hadirkan 1 saksi, cek, buku tabungan, dan sejumlah emas. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2020, dengan agenda sidang pembuktian. Silakan Panitra untuk dicatat jadwal sidang berikutnya. Baik, sidang hari ini ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang peradilan perkara pidana korupsi hari ini, Selasa, tanggal 7 bulan September tahun 2020, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 438-0.1.14-FT-03-2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas nama Aurelia. Sebelum sidang dimulai, kami ingatkan kembali agar hadirin semua mentaati tata tertib persidangan. Terima kasih. Baik, majelis hakim akan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, sidang akan segera dimulai. Panitra siap? Siap. Penasehat umum siap? Siap Yang Mulia. Mohon untuk para hadirin untuk mematikan alat komunikasi agar tidak mengganggu jalan sidang. Sidang perkara pidana hari ini Selasa tanggal 7 September 2020 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 438/0.1.14-FT-03-2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas nama Aurelia yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai agenda sidang yang lalu bahwa sidang hari ini adalah pemeriksaan bukti serta keterangan saksi. Untuk penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan saksi dan keterangan bukti? Siap Yang Mulia. Silakan dihadirkan. Baik, cukup. Silakan duduk dan silakan terdakwa dihadirkan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa sesuai dengan yang di TAP, identitas saudara yaitu nama saudara Aurelia, tanggal lahir 10 Juni 1992, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, alamat Jalan LMU Nurtanio, nomor 71, pekerjaan Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, betul? Betul Yang Mulia. Baik, dari jaksa penuntut hukum yang akan dihadirkan saksi berapa orang? 1 orang Yang Mulia. Saksi sudah siap, silakan dihadirkan. Identitas saksi Dawin Oktaviani, Bandung 20 Oktober 1999, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Andara, Indonesia, pekerjaan sekretaris pribadi terdakwa, betul? Betul. Saudara diharap menjadi saksi terlebih dahulu. Mohon jika membawa senjata disimpan dahulu. Sudah. Sudah, baik. Saksi akan disumpah menurut agamanya masing-masing. Karena agamanya Islam, silakan berdiri di depan. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa bahwa saya akan memberikan keterangan saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. yang sebenar-benarnya, Tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak benar, Apabila saya tidak benar, saya akan mendapatkan tuntutan dari pihak. saya akan mendapatkan tuntutan dari pihak.
Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya, karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar, Anda bernama Dawin Oktaviani, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai sekretaris terdakwa. Iya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya dan apakah saudara ada hubungan darah dengan terdakwa? Saya mengenal terdakwa dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal dengan terdakwa? Kurang lebih 4,5 tahun yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bernama Aurelia. Dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Surveyor Indonesia dan saya selaku karyawan PT Surveyor Indonesia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Baik yang mulia, kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawada Geraha tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa, Bali, Madura, tanggal 28 Agustus. Apa yang Anda ketahui lagi dalam kasus ini? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting. Tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Tawada Geraha dalam hal penandatanganan berita acara serah terima barang yang telah terbukti fiktif atau palsu. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasehat hukum, saudara penuntut umum, apakah keterangan dari saksi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia. Terima kasih yang mulia. Pertama, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiari tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Ketiga, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. Keempat, membebankan ongkos perkara kepada negara. Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putuskan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih penasehat umum, apakah ada tanggapan? Ada majelis, menurut kami penuntut umum terlalu terburu-buru dan tidak teliti dalam menyampaikan pembelaan tersebut. Dan penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut milik klien kami atau bukan. Cukup majelis. Sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Aurelia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan. Menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta rupiah. Sidang kasus korupsi hari Selasa 7 September 2020 di Pengadilan Negara Jakarta Utara berakhir dengan hasil terdakwa Aurelia dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara.